Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kembali kita berjumpa. Tidak terasa ya, hari ini kita sudah memasuki hari ke-8 loh. Cepat banget ya, sudah 8 hari masuk di bulan Oktober. Waktu begitu cepat berlalu tanpa kita rasakan. Jangan sampai cinta saudara juga cepat berlalu dalam keluargamu. Mari kita puji Tuhan, memujikan Tuhan, kita meninggikan Tuhan. Keluarga Tuhan. Amin. Terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi. Betapa senang Ku menjadi keluarganya Tuhan. Saudara senang jadi keluarganya Tuhan, selalu ada shalom di rumahmu. Amin. Selalu ada salam sejahtera. Woi, luar biasa. Selalu ada damai dan sukacita. Semua saling Karena apa? mengasihi. Ya, Betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Ini yang tidak palsu, saudara. puji Tak keluarga Tuhan terjalin mesra sekali. Hubungan antara orang tua dan anak sangat mesra, lebih-lebih hubungan suami istri. Amin. betapa senang Ku menjadi keluarganya Tuhan. Amin. Haleluya. semua saling mengasihi. Betapa senang Ku menjadi keluarganya. Haleluya. semua saling mengasihi. Betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Haleluya, mari kita sembah Dia. Bapa, kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya, kami bersyukur Tuhan, buat cinta dan kasih yang Kau ajarkan bagi kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kami tidak pernah melihat kekurangan-kekurangan salah satu di antara kami, tapi kami selalu dipenuhi dengan rasa syukur dan cinta Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Bentuklah keluarga kami seturut kehendak-Mu. Kami rindu suasana surgawi ada di rumah kami Bapa. Kami rindu kedamaian selalu ada di rumah kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami mau menjadi orang yang dibenarkan di hadapan-Mu. Keluarga hamba-hamba-Mu Tuhan yang tiada kepalsuan. Di rumah hamba-hamba-Mu yang Kau pilih dan Kau tetapkan dalam pemeliharaan-Mu. Haleluya, haleluya. Kami saling memahami, kami saling mengasihi, kami saling membantu, kami saling menopang dalam cinta dan kasih. Kami saling memperhatikan satu sama yang lain Bapa, dalam hubungan cinta kasih. Haleluya. Kami mau saling menghargai ya Bapa. Kami mau saling menghargai Tuhan. Haleluya, haleluya. Inilah mazmur kami Bapa yang kami naikkan di hadapan-Mu, yang menjadi satu ukupan dupa yang harum di atas mezbah dan altar-Mu.
Biarlah kami bisa terus untuk melakukan seperti apa yang Kau perintahkan dan yang ditulis oleh tangan Nabi-Mu di dalam Kidung Agung ya Bapa. Cinta kuat Bapa, lebih kuat daripada maut Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah kebenaran firman-Mu hari ini boleh menjadi berkat di dalam rumah tangga anak-anak-Mu Bapa. Baik mereka yang baru membangun rumah tangga, sebagai ibu-ibu yang masih muda, bapak-bapak yang masih muda. Di dalam nama Yesus, Engkau memberkati rumah tangga mereka yang 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, bahkan sampai ke 50 tahun. Kau memberkati rumah tangga keluarga opa oma yang masih ada, yang masih Kau berikan panjang umur. Kau berkati mereka. Mereka akan terus terjalin dalam kemesraan ini Bapa, di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Syukur Bapa kami naikkan bagi-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin Tuhan, amin, amin. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita masuk dalam firman Tuhan. Saya mengambil dari Kidung Agung 8 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-7. Hanya sedikit ayatnya tetapi sangat mengena. Tuhan mau cinta kuat yang saudara berikan dalam keluargamu masing-masing. Saudara mau diberkati, haleluya. Saya ucapkan selamat ya kepada Bapak Ibu yang berulang tahun hari ini atau kemarin gitu ya. Saya lupa hari ini saudara diberkati dengan luar biasa. Cinta kasih Tuhan itu sangat dahsyat untuk mengajarkan kepada setiap kita. Tanpa terasa kita sudah memasuki bulan yang ke-10. 2 bulan lagi kita merayakan Natal. Di mana Bu? Di YouTube. Haleluya. Kayak kita masuk ke Kidung Agung ya, kok belakang ke Natal gitu. Ini berbicara cinta kuat seperti maut. Di ayat yang ke-5, yuk kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Siapa cinta kuat seperti maut? Siapakah dia yang muncul dari padang gurun, yang bersandar pada kekasihnya? Di bawah pohon apel kubangunkan engkau. Wow, di sanalah ibumu telah mengandung engkau, di sanalah ia mengandung dan melahirkan engkau. Luar biasa. Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut. Kegairahan gigih seperti dunia orang mati, nyalanya adalah nyala api seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta. Air yang banyak digebur sampai berapa truk itu tak akan memadamkan cinta. Sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, air yang banyak tak dapat memadamkan cinta. Sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Nah ini, sungai itu tidak bisa menghanyutkan cinta. Kalau cintanya sudah kuat, apapun yang terjadi tidak bisa. Ke lubang semut sekalipun cinta itu akan dibawa gitu ya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta. Orang yang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Oh, jadi cinta yang sudah ketemu cinta itu tidak bisa diganti dengan harta benda pun tidak bisa, malah dihina. Semua tidak berguna selain cintanya dia untuk aku. Adakah saudara bercinta sebelum menikah? Apa langsung menikah tanpa cinta? Nggak mungkin ya. Ibu-ibu muda ada yang melihat mengikuti ibadah online harian ini, kita sehat kita kuat. Nah, kalau ada yang melihat, saya mau mengingatkan kepada kalian semuanya, biarlah cinta yang sejati akan terus terjalin dalam kemesraan. Karena apa? Karena
Dari pujian yang diberikan ya, dari kata-kata yang manis yang diberikan di sini. Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu di ayat 6. Seperti meterai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigi seperti dunia orang mati, nyalanya adalah nyala api seperti nyala api Tuhan. Tidak ada yang bisa melawan nyala apinya Tuhan. Saya meminta, kalau saudara dalam keadaan yang kacau, mungkin saudara sedang tidak lagi cinta kepada suami, cinta kepada istrimu, lupa dengan keluargamu, buka di dalam Kidung Agung ini. Di dalam Kidung Agung 8, baca baik-baik dari ayat 5 sampai dengan ayat 7. Sedikit kok ayatnya, tetapi sangat mengena. Saya memiliki satu cerita. Di dalam keluarga ini ada orang yang menikah sudah 25 tahun. Dalam pernikahan awal, mereka baik-baik saja. Saya rasa 25 tahun itu adalah pernikahan muda ya. Pernikahan perak ya, pernikahan yang muda. Dan mereka dikaruniai 4 orang anak. Dari anak pertama, anak kedua, anak ketiga, begitu lahirlah anak yang keempat. Tiba-tiba, siapa sih yang mau sakit penyakit? Ternyata istrinya harus sakit lupus kalau nggak salah ya, jadi lumpuh gitu, nggak bisa lagi berjalan ya, seperti stroke gitu ya. Berjalan 2 tahun, dari awal sampai anak ini umur 5 tahun, istrinya sakit. Begitu melahirkan anak yang keempat, istrinya sakit. Apakah suaminya mencari yang lain? Ya tentu Bu, laki-laki dan indan itu. Ternyata dalam keluarga ini tidak. Ku cinta keluarga Tuhan, karena mereka mencintai keluarganya seperti dia mencintai keluarga Tuhan. Maka dari itu Bapak ini saya rasa dia sudah menemukan sumber mata airnya itu, sehingga dia benar-benar menikmati sumbernya itu, menikmati sumber air itu. Jadi Bapak ini yang gak selingkuh, yang gak apa, dia bekerja untuk menjadi seorang papa dan seorang mama, mengasuh keempat anak-anaknya. Tanggung jawab orang tua, kedua orang tua, tanggung jawab sebagai mama, dia ambil alih menjadi papa dan mama. Begitu setia, selain merawat keempat anaknya, dia juga merawat istrinya dengan hati yang tulus. Pulang kerja seperti itu. Mungkin ada yang itu suami yang bodoh Bu, gak mau ini. Tidak, itu adalah suami yang bertanggung jawab. Itu adalah suami yang berhikmat. Itu adalah suami yang takut akan Tuhan, karena suami ini sudah memiliki mata sumber air, yaitu Yesus Kristus sendiri di dalam dia, sehingga dia mampu untuk melaksanakan itu semuanya. Nah, dalam cerita ini Bapak Ibu, saya sangat terkagum, luar biasa. 25 tahun dia mempertahankan pernikahan ini dengan cinta yang luar biasa. Dan ada temannya yang bertanya, biasa colek-colek ya, si usil ini, siapa kira-kira namanya si usil? Iblis. Dia colek-colek. Pak, kenapa Bapak kok bisa bertahan sampai berapa lama Bapak menikah? 25 tahun. Berapa lama Ibu sakit? 5 tahun. Siapa yang mengurusi anak-anak? Saya. Siapa yang mengurusi istri? Saya. Wow, Bapak tetap bekerja? Ya, saya tetap bekerja. Terus orang ini bertanya lagi, berapa lama Bapak menikah? 25 tahun. Wow, kenapa Bapak kok bisa mempertahankan sampai 25 tahun? Apa yang menjadi jawabannya? Selama 20 tahun istri saya menderita. Dia mengurusi keluarga, dia terlalu capek, dia terlalu sayang. Dia mengurusi saya 20 tahun beserta dengan ketiga anak saya. Kalau saya masih mengurusi dia 5 tahun, itu bukan apa-apa. Dahsyat, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Itu yang menjadi jawaban seorang pria ini. Dia bukan hanya tampan wajahnya,
tetapi dia juga tampan hatinya. Ketika dia tahu mata sumber air itu yang tidak pernah membuat dia layu dalam benak pikirannya, dalam hatinya, dan dia tetap ingat akan janji pernikahan ketika masa mudanya. Istri muda yang selalu mendampinginya dalam keadaan susah, dalam keadaan senang, dalam keadaan sehat, dalam keadaan sakit. Aku tetap mengasihi dan mencintai engkau. Itu yang dia pegang. Saya ingatkan kepada ibu-ibu muda, bapak-bapak muda, ibu-ibu setengah muda, bapak-bapak setengah muda. Jangan lupakan janji nikahmu di gereja yang disaksikan oleh Tuhan, oleh para malaikat di surga, oleh para jemaat dan keluarga kalian. Amin. Cinta ini sangat kuat seperti maut. Apa yang menjadi cerita saya hari ini biarlah menjadi cermin buat kalian yang lagi retak-retak sedikit rumah tangganya, yang lagi masa-masa pandemi ini. Aduh, kok aku nggak betah tinggal di rumah, suamiku tidak lagi dapat pemasukan pekerjaan, aku lebih cakap dari dia. No, tolong hentikan itu. Amin. Saudara mau diberkati, salinglah menopang, bertanggung jawablah atas pemberkatan pernikahan kalian di gereja. Percayalah, ketika kalian hidup rukun dan penuh damai, berkat Tuhan itu akan datang. Hai suami-suami, jangan abaikan istrimu. Ketika istrimu sekarang sedang sakit, istrimu sekarang dalam masalah, tetaplah engkau bertanggung jawab sebagai suami untuk mengasihinya dan mencintainya. Biarlah hubungan keluarga, hubungan suami istri, hubungan antar anak-anak dan orang tua tetap dalam keadaan yang baik. Jangan sampai ada yang retak. Kalau ada yang retak hari ini yang mendengarkan renungan saya, cepat berbalik dan kembali saling memaafkan. Suami istri saling memaafkan, bangun hubungan yang baru kembali, utuhkan keluarga dan rumah tanggamu. Percayalah, berkat Tuhan datang atas rumah tanggamu. Anak-anakmu diberkati, semua keturunanmu kelak diberkati. Ingat, apa yang kau tabur akan engkau tuai. Saya tidak menakut-takuti, tetapi firman Tuhan hari ini dengan jelas mengatakan demikian. Hai bapak-bapak, ingatlah masa mudamu untuk mengasihi dan mencintai istrimu. Hai istri-istri, kasihilah suamimu ketika engkau membutuhkan pertolongan kepadanya di masa mudamu dulu. Ketika engkau masih pacaran mungkin, ingat itu agar keutuhan keluarga dan rumah tangga kalian menjadi berkat bagi anak-anak kalian. Sesuatu contoh yang luar biasa, sesuatu cinta, sesuatu cerita yang luar biasa yang Tuhan berikan buat kita semuanya. Baik ibu-ibu muda, ibu-ibu setengah muda, yang uti pun juga demikian. Tidak jarang pernikahan sudah 25 tahun, 20 tahun itu bercerai itu ada. Tetapi barang siapa yang mendengarkan saat ini, yang rumah tanggamu sedang kacau, cepat benahi hubungan yang baik. Karena Tuhan akan memberkati dan sedang merencanakan sesuatu yang indah di dalam keluargamu. Cintailah yang membuat sang suami bertahan, karena baginya cinta tanpa memberi adalah kesia-siaan. Hargailah cinta istrimu untuk bertahan, karena baginya cinta tanpa memberi adalah kesia-siaan. Salinglah engkau memberi, salinglah engkau membantu satu dengan yang lain. Ketika engkau saling membantu, suami istri saling membantu, suami istri saling mengerti, maka semuanya akan menjadi damai. Amin. Kalau ada yang berulang tahun, di hari ini saya berdoa supaya panjang umur dan ulang tahun pernikahan selalu bahagia di dalam nama Yesus. Penuhilah hati kita dengan cinta yang murni dan rasakanlah bahwa cinta melengkapi semua yang kurang. Itu adalah cinta yang kuat seperti maut. Jadi kekurangan cinta bisa dilengkapi, kelebihan cinta pun dinikmati. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Satu lagi yang mau saya katakan, tetaplah
Engkau di dalam saling mengasihi, saling mencintai sampai maut memisahkan kalian. Saling menopang. Ingat yang baik, jangan ingat yang tidak baik ya. Ingat yang baik-baik, maka berkat Tuhan akan datang kepadamu. Haleluya. Amin. Mari kita masuk dalam doa. Bapa, terima kasih, hamba-Mu mengucap syukur buat semuanya. Kalau hari ini Engkau ajarkan kepada kami Tuhan sesuatu yang baru, supaya rumah tangga anak-anak-Mu diberkati, pernikahan anak-anak-Mu diberkati, pekerjaan anak-anak-Mu diberkati, keturunan anak-anak-Mu diberkati, sampai kepada anak cucunya kelak diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena Engkau sendiri Tuhan datang untuk merancangkan sesuatu yang indah, sesuatu yang baru, sesuatu yang berdampak buat keluarga mereka masing-masing. Terimalah berkat yang kudus ini. Hai iblis, engkau tidak berkuasa untuk datang dan mencuri kedamaian dan kebahagiaan dalam rumah mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih berkat-Mu turun atas mereka. Menaungi mereka dengan kasih dan sayang yang daripadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.